Framing ini yang pertama tuh, framing. Itu luar biasa jahat sekali loh framing itu. Kalau framing ini positif sih oke lah, silakan gitu kan. Nah itu tadi kan rangkaiannya kan itu kan, dia nggak riset, kemudian dia nggak cover both set untuk konfirmasi. Hasilnya framing lagi. Ini kan wajar kalau ada pertanyaan, jangan-jangan ada agenda di belakangnya. Iya. Kan gitu kan pertanyaannya. Itu kepentingan nih. Nah ada kepentingan, siapa di balik semua itu? Kan gitu, wajar ada pertanyaan begitu kan. Nah, padahal menurut saya dunia pesantren tuh luar biasa itu. Jangan disamakan dengan dunia di luar, beda. Kulturnya beda. Kalau orang belum pernah nyantri atau belum pernah ketemu pesantren atau belum pernah ngaji ke kiai, nggak bisa diceritain. Kulturnya udah beda banget, gitu. Intinya Bung Karno itu minta pendapat sama Mbah Hasim pakai bahasa Jawa kalau yang saya terima di beberapa referensi tulisan itu. Jadi ketika Bung Karno datang ketemu Mbah Hasim itu ngobrolnya seperti ini, terus pundi ini Kiai. Kok Inggris datang? Gimana Kiai ini? Kok Inggris datang? Nah, kata Mbah Hasim, ya sudah kita harus jihad fi sabilillah. Karena mempertahankan atau membela negara ini adalah suatu kewajiban atau sebagian dari iman. Itulah awal-awalnya. Nah, kemudian tanggal 21 dan 22 Oktober Mbah Hasim mengumpulkan seluruh cabang NU di Jawa Timur dan Madura untuk melakukan rapat. Nah, ini yang paling penting ini ya. Ini momen yang paling penting. Jadi setelah Bung Karno ketemu Mbah Hasim langsung mengumpulkan seluruh kiai-kiai gitu. Iya, kiai-kiai di Madura dan di Jawa Timur untuk mengadakan rapat. Nah, ini yang paling penting, yang kadang-kadang dalam sejarah kita nggak pernah disinggung gitu. Peran ulama atau peran santri itu hilang dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah sahabat semua, kita bisa jumpa kembali di channel YouTube Nahdliyin Kayu Besar Official dalam acara podcast nganten, yakni ngaji sambil ngonten. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Hari Santri Nasional 2025 dengan narasumber kita yang mana warga Nahdliyin Cengkareng ini sudah tidak asing. Beliau adalah Bapak Ustadz Sudarmoyo selaku Ketua LTN PCNU Jakarta Barat dan juga sebagai pimpinan redaksi di PCNU Jakarta Barat dan juga sebagai penulis. Makanya insya Allah perbincangan kita pada hari ini akan sangat seru. Mari kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, sehat Ustaz? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Gimana tadi, macet Ustaz? Kalau gak macet gak Jakarta. Waduh, iya ya. Jakarta udah pasti macet ya. Iya. Insya Allah nanti kita akan berbincang seputar Hari Santri nggih Ustaz ya? Nggih, monggo, siap insya Allah. Siap. Bagi sahabat semua, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel YouTube Nahdliyin Kayu Besar dan juga Instagram Nahdliyin Kayu Besar dengan cara subscribe, follow, share, like, komen, dan bagikan videonya agar terus bermanfaat bagi yang lain. Mari kita mulai video. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik Ustadz, sebelum kita mulai perbincangan kita, mungkin enaknya bisa diperkenalkan dulu nih, gitu kan? Karena ada peribahasa nggak kenal maka tak sayang, gitu. Biar sahabat-sahabat di rumah semua tahu, gitu kan? Profil panjenengan. Monggo Ustaz, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Baik sahabat
nganten Iya, dari nganten. nganten ya, Iya, ngaji sambil ngonten. ngonten. Keren ini. Alhamdulillah. Saya ingin memberikan apresiasi ke teman-teman Alhamdulillah. ini, anak muda semua. Ini bagus siarnya melalui media sosial. Memang ada anjuran dari PBNU, sudah saatnya kita menggunakan media Media. sosial. Kenapa? Karena media sosial itu saat ini menguasai seluruh jalur informasi. Ya, betul. Nah, dan pada saat ini NU sudah ketinggalan 2 langkah dibanding sebelah. Nah, baik, sebelum ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sudarmoyo, dari kelahiran di Grobogan tahun Grobogan. 1971, sudah 54 ya, kayak ya. 54. Sudah cukup umur. Tapi ya. masih kelihatan 20 tahun ini. Sina. Jadi saya di NU sebagai ketua LTN, Lembaga Taklif Wan Nasr, itu yang membidangi tentang penerbitan, kemudian penafsiran, dan juga website dan media sosialnya. Alhamdulillah. Nah, itu mulai dari tahun 2025 sampai nanti 2030, dan juga bertanggung jawab tentang di redaksi nujakbar.or.id. Masya Allah. Nah, kemudian sehari-hari saya sebenarnya pengalaman kerjanya sudah cukup banyak ya, kemarin sudah saya kirimkan ya. Kita udah ngobrol. Pernah jadi dosen juga pernah, dan juga di perusahaan-perusahaan swasta juga pernah. Yang paling lama itu di kelompok Kompas Gramedia itu hampir 20 tahun di berbagai macam divisi dan jabatan, dan juga yang terakhir saya sebagai direktur dan CEO di PT Jakarta Saint Media, Just Media. Ini adalah perusahaan yang kita rintis berdua dengan kawan di Kompas Gramedia, bergerak di bidang penerbitan khususnya buku-buku Olimpiade dan buku-buku kompetisi Saint Madrasah. Nah, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa sharing ke teman-teman di sini. Ini satu penghormatan buat kami sebenarnya. Mudah-mudahan harapan saya ini bisa menjadi awal yang baik untuk syiar di Nahdien Cengkareng. Cukup ya, Tat ya, itu aja. Baik, jadi begitulah profil singkat dari narasumber kita, yakni Bapak Ustadz Sudarmoyo. Selanjutnya gini Ustadz, ini kan kita di bulan Oktober. Sebentar lagi akan datang tanggal 22 Oktober, yang mana identik dengan perayaan atau peringatan Hari Santri Nasional. Nah, ini gimana nih, ada sejarah apa gitu? Kok sampai ada HSN, Hari Santri Nasional, yang setiap tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Monggo Ustaz. Ya, begini ya, HSN atau Hari Santri Nasional itu tidak ujuk-ujuk ada. Oh iya. Jadi ada latar belakangnya yang cukup panjang ya. Sebenarnya ini berawal dari kunjungan Pak Jokowi waktu itu di Malang, di satu pesantren namanya Babu Salam. Waktu itu masih capres, tahun 2014. Iya. 2014. Nah, ketika berkunjung ke sana, itu tiba-tiba ada kiai dan santri yang mengusulkan supaya ada hari santri. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu ya, peran santri ini luar biasa. Itu yang pertama sejarahnya. Nah, sekarang kita bicara tentang latar belakang sejarahnya. Kalau kita bicara latar belakang sejarah, kita akan mundur, flashback. Ya, kita coba belajar sejarah sekarang. Tahun 1942 sampai 1945, Indonesia ini dikuasai oleh Jepang. Nah, endingnya adalah ketika Jepang, khususnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Saat itu adalah Perang Dunia Kedua. Jadi saat itu Perang Dunia Kedua, Jepang itu masif di daerah Asia. Nah, Jepang akhirnya menyerah ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom waktu itu, menyerah tanpa syarat. Otomatis kekuasaan Jepang di semua negara runtuh. Dan itu pun yang terjadi di Indonesia. Itu tanggal 6 itu di Hiroshima, kemudian tanggal 9 Agustus 1945 itu di Nagasaki. Itulah awal kejatuhan Jepang. Nah, efeknya apa ke Indonesia? Akhirnya Indonesia itu menyambut dengan 17 Agustus sebagai kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu kan rentetannya begitu. Nah, kemudian setelah Jepang runtuh, otomatis kekuasaan negara-negara jajahan Jepang adalah milik sekutu. Karena Jepang ini melawan sekutu. Nah, sekutu itu dimotori oleh
Inggris, Prancis, Amerika, dan lain sebagainya. Kemudian karena sekutu ini merasa punya hak di Indonesia, pada tanggal 15 September 45, tentara Inggris mendarat di Batavia. Jadi runtutannya kalau kita lihat, tanggal 17 kita merdeka, tanggal 15 September, kurang lebih 1 bulan setelah bom atom jatuh, pasukan Inggris datang ke Batavia di Jakarta. Nah, keadaan politik di Indonesia saat itu harus bergerak cepat. Kenapa? Pandangan orang Indonesia, kalau sekutu datang, ini pasti akan terjadi perang lagi. Karena momennya adalah Perang Dunia Kedua saat itu. Nah, sehingga para tokoh-tokoh nasional, kalau dari beberapa referensi yang saya baca di beberapa buku, itu sekira awal-awal Oktober, Bung Karno itu datang ke Mbah Hasim, menemui Mbah Hasim, Mbah Hasyim Asy'ari, ke Tebuireng. Diantar oleh putranya, Kiai Haji Wahid Hasim, romonya Gus Dur, bapaknya Gus Dur, dan juga residen atau gubernur Jawa Timur, Bapak Sudirman. Itu bapaknya Gubernur Basofi Sudirman. Itu saksi sejarahnya. Dan diikuti satu lagi, itu adiknya Supriyadi. Dari tentara peta, Supriyadi itu ya. Yang mengantar Bung Karno ketemu Mbah Hasim. Intinya Bung Karno itu minta pendapat sama Mbah Hasim pakai bahasa Jawa kalau yang saya terima di beberapa referensi tulisan itu. Jadi ketika Bung Karno datang ketemu Mbah Hasim itu ngobrolnya seperti ini. Terus pundi ini Kiai? Kok Inggris datang? Gimana Kiai ini? Kok Inggris datang? Nah, kata Mbah Hasim, ya sudah kita harus jihad fi sabilillah. Karena mempertahankan atau membela negara ini adalah suatu kewajiban atau sebagian dari iman. Itulah awal-awalnya. Nah, kemudian tanggal 21 dan 22 Oktober, Mbah Hasim mengumpulkan seluruh cabang NU di Jawa Timur dan Madura untuk melakukan rapat. Nah, ini yang paling penting ini ya. Ini momen yang paling penting. Jadi setelah Bung Karno ketemu Mbah Hasim langsung mengumpulkan seluruh kiai-kiai gitu. Iya, kiai-kiai di Madura dan di Jawa Timur untuk mengadakan rapat. Nah, ini yang paling penting, yang kadang-kadang dalam sejarah kita nggak pernah disinggung gitu. Peran ulama atau peran santri itu hilang dari sejarah. Padahal ada. Kenapa? Karena sejarah itu kadang-kadang tergantung kemauan penguasa. Betul. Maunya dibuat seperti apa, itulah sejarah. Nah, makanya sekarang lagi ada penulisan sejarah ulang yang saya dengar dari Pak Menteri Fadlizon itu. Mudah-mudahan nanti seperti itu ya. Siap. Bisa ini. Nah, ketika tanggal 21 dan 22 Oktober, Mbah Hasim mengumpulkan seluruh kiai, seluruh ulama, tercetuslah yang namanya jihad fi sabilillah. Dulu belum ada namanya resolusi jihad. Tapi jihad fi sabilillah. Kalau dalam bahasa kita, perang suci. Perang suci. Kenapa Mbah Hasim yang dituju? Karena Mbah Hasim adalah satu tokoh ulama yang paling karismatik saat itu. Yang kedua, beliau pemimpin Rais Am tertinggi PBNU saat itu, sehingga pengaruhnya sangat luar biasa untuk menggerakkan masyarakat. Nah, kemudian tanggal 25 Oktober, 3 hari setelah pertemuan PCNU tadi di Surabaya, mendaratlah sekutu di Surabaya. Ini cepat sekali nih teman-teman ini. Karena apa? Karena ingin menguasai kembali, ceritanya kan gitu kan. Nah, setelah mendarat di Surabaya, saat itu sebenarnya sudah diadakan namanya gencatan senjata sebenarnya. Sudah itu waktu-waktu seperti itu sudah gencatan senjata. Kenapa? Karena sekutu atau Nika datang itu tujuannya untuk membebaskan tawanan perang Jepang. Sebenarnya awalnya tuh itu. Tujuan awalnya sekutu itu ke sana dan menyelesaikan administrasi perang. Nah, tapi ketika Mbah Hasim sudah mengeluarkan resolusi jihad tadi, semangat masyarakat di Jawa Timur terutama dan Jawa Tengah, Jawa Barat menggelora luar biasa. Kenapa? Karena tujuannya cuma satu, namanya jihad itu pasti masuk surga kan gitu kan. Siap. Nah, sehingga dia dianggap perang suci. Nah,
Ini ada insiden yang menarik. Tanggal 30 Oktober di sekitar Jembatan 5, Brigjen Malabi ini tewas. Nah, ini masih simpang siur ini pemberitaan ini atau naskah ini, karena kita harus ke Belanda ini untuk mencari naskahnya itu. Nah, belum ada ceritanya seorang jenderal sekutu Perang Dunia Kedua tewas. Hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Hebat kan Indonesia ini. Jenderal bisa tewas di Indonesia. Dan dari yang saya dengar cerita-cerita dari mulut, karena ini perlu dikonfirmasi. Iya. Yang membunuh itu santri. Santri. Ini mungkin ini ya Ustadz ya. Kalau apa yang jenengan sampaikan nanti tergambar dalam film Sang Kiai mungkin ya. Ya, sedikit ada di sana. Pernah nonton film Sang Kiai? Ya, sedikit tergambar di sana. Nah, ini perlu diriset lagi. Nah, karena tewas Jenderal Malabi ini, saya ceritakan ini sejarah nih masalahnya. Ini kita bicara sejarah. Ya. Otomatis ini pukulan telak berat bagi sekutu. Baru seumur-umur ini ada jenderal perang tewas. Karena kalau di perang dunia nggak ada jenderalnya tewas, tapi di Indonesia bisa tewas gitu kan. Ini menampar, malu lah. Indonesia ini kan apa menurut dia gitu. Gengsi gitu ya. Ya, gengsi mungkin gitu kan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ultimatum. Nah, begitu Malabi tewas, akhirnya diganti dengan seorang komandan juga di Perang Dunia Kedua, namanya Maijen Erik Karden Robert, yang menggantikan Malabi itu ke Surabaya. Yang dilakukan pertama apa? Menyebarkan pamflet di seluruh kota Surabaya. Ancaman intinya, supaya masyarakat Surabaya menyerahkan sukarela semua perlengkapan perang. Nah, cuman kita kan enggak gampang begitu gitu kan. Enggak gampang ujuk-ujuk langsung kita serahkan, enggak, karena biasanya kita itu kan curiganya tinggi. Orang nganu kan kadang-kadang suka berbohong kan gitu kan. Coba kalau kita ingat lah Senokogorgonyo itu. Senokogorgonyo itu sampai pernah pusing kan bagaimana mengalahkan Aceh. Dan perang Aceh itu perang yang paling menguras harta Belanda setelah perang Jawa, perang Diponegoro. Akhirnya mengutuslah Senokogorgonyo untuk mempelajari tentang Islam dari sisi antropologi. Karena ingin tahu tentang Islam, dia masuk Islam. Sampai belajar ke Mekah. Loh, itu Senokogorgonyo ya, orang kafir ya. Strateginya luar biasa itu. Kalau mereka pragmatis, terus tidak nanti login jadi muslim, tidak. Hanya punya kepentingan ingin menghancurkan Aceh. Nah, belajar dari situlah ulama nggak mudah percaya. Sama dengan ketika Pangeran Diponegoro ditangkap kan dijebak kan, diundang ke residenan, ketika itu mau diajak berdamai ternyata ditangkap juga di sana. Belajar dari sejarah itulah akhirnya tidak mau. Nah, bahkan perang 10 November itu diceritakan dalam satu buku The Fighting Cock. Adu ayam lah. Bahasa Indonesia itu adu ayam. Itu seperti neraka di Surabaya itu, pertempuran 10 November itu. Nah, ini kan saya lanjutkan ya, karena tadi mengirimkan propaganda supaya nyerah tidak mau, di ultimatum sampai tanggal 10 tidak mau, akhirnya terjadilah perang 10 November. Dan itu santri yang banyak terlibat di dalamnya. Termasuk dari Buntet Cirebon, dari Lui Mendung, dari Jawa Tengah. Nah, panglimanya itu Yai Sinten yang dari Buntet Cirebon, Yai Abbas kalau nggak salah. Panglimanya Hizbullah itu, beliau. Nah, kalau cerita mbah saya dulu, itu di Magelang itu ada namanya Kiai Subeki, itu saktinya luar biasa. Bambu runcingnya itu direndam dulu di situ. Sebulan dan dijayai. Nah, begitu orang pegang bambu runcing itu semangatnya sudah jihad, sudah luar biasa. Udah itu gak takut mati. Udah gak takut mati. Nah, jadi ya itulah yang kita tidak bisa jelasin kayak itu, udah nggak usah dijelasin. Siap. Karena itu keyakinan ya. Nah, itulah dibalik sejarah. Jadi kalau kita menceritakan suatu peristiwa itu jangan ujuk-ujuk, kita harus gali latar belakangnya kenapa supaya utuh pemahamannya. Nah, ini yang paling penting. Nah, kemudian akhirnya ditetap menyambung yang tadi usulan dari Pondok Pesantren Babu Salam. Akhirnya setelah Pak Jokowi naik jadi presiden, disetujuilah Hari Santri Nasional. Awalnya itu sebenarnya tanggal 1 Muharram mau disepakati.
Nah, tapi atas usul dari PBNU disepakati tanggal 22 Oktober. Kenapa? Pertanyaan kan gitu. Karena itu bareng dengan dikeluarkanlah maklumat resolusi jihad. Supaya kita tidak lupa peristiwa yang sangat penting itu. Nah, kalau tujuannya apa? Jelas untuk menghormati, untuk menghargai jasa-jasa santri yang ikut berkorban mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mempertahankan, karena apa? Kejadiannya sudah proklamasi. Jadi ada masa revolusi, masa mempertahankan kemerdekaan, dan masa mengisi kemerdekaan nanti. Gitu, kurang lebih latar belakangnya. Ya, Masya Allah, ini kalau kita tarik sejarah bisa terbentuk adanya Hari Santri Nasional, berarti yang meresmikan Bapak Joko Widodo Pak. Betul, itu melalui Kepres, nomornya juga unik. Nomor 22. Oh, 22. Ya, 2015 tentang Hari Santri. Jadi disamakan dengan tanggal resolusi jihad. Nah, unik juga, keren juga itu, Pak Presiden. Ya, berarti yang mencetuskan Hari Santri Nasional itu kita ngurutnya itu berarti karena perintah atau fatwa dari Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Betul. Itu loh, makanya pemerintah Indonesia menetapkan pada tanggal 22 Oktober itu sebagai resolusi jihad NU untuk biar nggak lupa, makanya diadakan peringatan Hari Santri Nasional. Ya. Ini kan dari tadi berarti kita ngomong santri ya. Iya. Gitu loh. Apa sih peran santri bagi kemerdekaan? Karena sekarang kan sejarah ini banyak melupakan. Santri itu dianggapnya hanya kaum sarungan yang ya yang begitulah gitu loh, dianggap sinis gitu loh. Sebenarnya ada nggak sih peran santri bagi kemerdekaan Republik Indonesia? Monggo. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau kita bicara peran santri, kita jangan menafikan ya. Bung Karno itu juga santri loh. Oh gitu, Bung Karno itu santri gitu. Bung Karno itu santri, jangan salah. Pangeran Diponegoro itu santri. Iya, betul. Ada yang tahu nggak siapa gurunya? Kiai Besari, Pangeran Diponegoro itu. Iya. Beliau juga santri, Kiai Besari dari Tegalrejo. Banyak santri yang terlibat sebenarnya itu. Nah, mudah-mudahan dengan dikoreksinya kurikulum sejarah Indonesia itu peran santri nanti masuk lah. Ya, gitu. Harapan kita begitu. Memang harus lewat kurikulum. Nah, kalau bicara tentang peran santri bagi kemerdekaan, kita akan bagi 4 ya. Yang pertama, pra kemerdekaan. Jadi sebelum merdeka, kita bisa lihat contoh misalnya Perang Diponegoro itu kan belum merdeka sama sekali. Ya, Perang Pangeran Diponegoro itu kan 1925 sampai 1930. 1825 sampai 1830, 5 tahun. Tapi itu menurut Belanda perang yang paling tragis karena menguras devisa Belanda atau harta Belanda. Perang Jawa biasa Belanda nyebut itu. Dan itu salah satu contoh peran santri. Pra kemerdekaan. Kemudian nggak usah jauh-jauh lah dari Jakarta. Dulu pernah ada geger Cilegon. Tahun 1988 dipelopori oleh santri atau kiai namanya Wasit. Ya, Anda bisa cari nanti di perpustakaan literasinya. Nah, kenapa melakukan pemberontakan tahun itu? Karena saat itu sedang ada musibah gunung meletus. Kalau tidak Krakatau, Galunggung, masyarakat sedang kesulitan. Belanda menaikkan pajak yang luar biasa, sehingga kiai ini tergerak untuk memberontak. Itu geger Cilegon namanya. Banyak sekali kalau kita mau ceritakan. Mereka itu santri. Iya. Gitu. Jadi tolonglah nanti yang buat kurikulum ini perlu dirubah ini. Iya, harus dimasukkan. Agar santri ini nampak gitu ya. Ya. Itu pra kemerdekaan. Nah, kemudian ketika persiapan kemerdekaan. Ketika persiapan kemerdekaan, kita ingat ya, Jepang membuat satu badan namanya BPUPKI. Ya, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ingat, ada satu tokoh yang luar biasa. Bapaknya Gus Dur. Ya, Kiai Wahid Hasyim. Beliau ini santri yang memotori, itu luar biasa. Nanti bicaranya tentang apa? Pancasila segala, Undang-Undang 45 luar biasa di sana. Juga ada beberapa santri dan kiai di sana. Ada Kiai Maskur, ini tokoh NU juga. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo.
juga di dalamnya ada Kiai Abdul Kahar Muzakir, juga ada Kiai Mas Mansur tokoh Muhammadiyah, juga ada Kiai Abdul Halim, dan yang terakhir juga ada Kiai Ahmad Sanusi yang baru 2 tahun yang lalu ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Ini peran-peran santri dalam mempersiapkan kemerdekaan yang duduk di dalam Badan Usaha Persiapan BPUPKI. Ini peran santri juga, terlibat di dalamnya ternyata santri. Nah, yang ketiga, mempertahankan kemerdekaan. Pada saat mempertahankan kemerdekaan, mana buktinya? Pertempuran 10 November. Banyak laskar Hizbullah yang notabene isinya santri terlibat di situ semua. Nah, itu mempertahankan kemerdekaan. Sama ketika terjadi perang 5 hari di Semarang, itu juga pasukan laskar Hizbullah yang banyak berperan. Yang pimpinan Kiai Zainuddin, Palagan Ambarawa, juga banyak kiai-kiai. Tentu saja berkolaborasi dengan tentara BKR dan masyarakat. Nah, yang terakhir itu pasca atau setelah kemerdekaan. Peran santri seperti apa yang sudah dilakukan. Kita ingat, kita punya presiden seorang santri. Gus Dur. Itu santri itu. Santri dan kiai. Yang kedua, Yai Ma'ruf. Masih kurang apa coba? Ada lagi tokoh muda yang luar biasa. Sekarang tinggal di Singapura tapi sayangnya. Mas Adib. Ini dari muda, dari Gresik. Beliau ini memang juara olimpiade terus. Olimpiade nasional itu fisika. Sehingga dia dapat beasiswa di Nanyang University sampai doktoral. Dan sampai Pak Jokowi itu minta tolong Kiai untuk dibawa pulang. Tapi tidak bisa karena di sana dikontrak. Kalau orang sudah dapat beasiswa di luar negeri itu nggak boleh pulang. Beasiswa yang free ya. Yang free. Kecuali kalau LPDP di biaya negara. Tapi kalau free government to government tidak boleh pulang kita. 5 tahun harus mengabdikan dulu di sana. Nah, Mas Adib ini luar biasa. Beliau pernah menganu yang kemarin namanya kawal pemilu. Itu bagaimana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Menggerakkan netizen yang luar biasa. Tanpa modal. Itu contoh santri yang santri kekinian lah mungkin lah. Banyak sekali lah mungkin santri kalau dikulik lah sebenarnya. Karena menurut saya santri ini luar biasa ya. Artinya memang dipersiapkan untuk agama oke, dunia juga oke gitu loh. Jadi jangan minder jadi santri. Itu. Kurang lebih seperti itu, Tat. Siap. Ini kan tadi kalau peran santri bagi kemerdekaan yang Kiai. Iya. Mungkin kalau apa ya? Gimana santri ini berkontribusi di zaman modern? Kalau zaman dulu kan perang, ya kan berkontribusinya yaitu demi kemerdekaan Indonesia ya ini dengan berperang. Nah, sekarang negara kita udah merdeka. Nah, santri ini gimana biar bisa tetap eksis di zaman yang sudah sangat modern seperti ini? Monggo Kiai. Ya, baik. Kita tidak menafikan ya. Ini semuanya kan serba mobile, ya, cepat ya. HP, bahkan kitab apa aja ada semua gitu kan. Kita tinggal download, kita tinggal belajar. Nah, terus apa santri yang bisa dilakukan? Ya, sesuaikanlah dengan keahlian kita. Kita punya ahli atau passion di mana? Kalau kita tekuni dengan benar, saya yakin bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Contoh misalnya, dari hal yang sederhana aja. Saya ini juga penggiat media sosial ya, terutama Twitter. Saya tuh sering mengkanter narasi-narasi yang menyudutkan NU. NU ini babak belur saat ini. Sangat babak belur di media sosial itu. Apalagi kemarin ya, kita kan bertubi-tubi kan. Dimulai dari yang pertama lah, kita mengundang Barkowitz. Ya. Ketika Yai Yahya mengundang Barkowitz, beliau ini kan wali amanah UI. Barkowitz ini adalah orang Amerika yang pro Israel. Nah, diundang sama Yai Yahya. Nanti saya kasih sudut pandang yang lain. Yang kedua, beliau juga jadi narasumber yang namanya AKN, Akademi Nasional Kepemimpinan NU. Jadi di NU kalau mau jadi kader itu kan ada jenjangnya. Yang pertama PD, pendidikan dasar. Yang kedua PM, pendidikan menengah. Saya sudah sampai menengah. Yang terakhir nasional, Akademi Nasional, AN. Nah, kalau PD itu 3 hari, kalau PM itu seminggu, Anda nggak bisa pulang,
dan ada kontrak telat 5 menit dijamin nggak lulus. Ada 20 materi yang dipelajari, kepemimpinan, juga yang ngajar itu orang-orang hebat, termasuk Prof. Nuh, Gus Ulil, ada Mbak Yeni dan sebagainya. Lah, tingkat nasional memang berat, karena kita harus TOEFL-nya 600 minimal dan menguasai kitab kuning. Nah, yang ngajar adalah praktisi internasional rata-rata. Kemarin Barkowi itu sempat hadir di situ kan. Sehingga menjadi polemik di media sosial, diserang. Gimana sih NU ini kok nggak pro Palestina malah ngundang orang yang pro Israel. Pro Israel. Nah, kita ingat deh Gus Dur deh. Bagaimana ketika Gus Dur itu mengunjungi Israel. Gus Dur itu melihat sesuatu masalah beda dengan kita. Sederhananya gini, Mas. Kalau kita ingin memperkenalkan Islam, ya kita datangin orang non-Islam supaya mereka kenal tentang Islam. Kalau kita ingin menjelaskan Israel tentang Islam, ya datangin Israel, jelasin tentang Islam tuh begini, begini, begini. Ya soal dia terima atau tidak itu urusan lain, yang penting sudah kita jelaskan supaya tidak ada pemahaman yang salah. Gitu. Nah, tapi kan netizen kan sudut pandangnya beda-beda. Nah, itu memang NU ini sedang tidak baik-baik saja. Terus habis itu ada kasus lagi Haji. Kebetulan Gus Yakut. Ya, salah satu pimpinan kita. Ditambah lagi kemarin Al-Qozin. Al-Qozini. Padahal itu pesantren udah sepuh banget. 127 tahun atau berapa umurnya. Itu hampir sebanding dengan di Semarang itu ada, Mas. Itu yang Alastuo itu pesantren yang udah 115 tahunan itu. Kalau sampean ke Semarang itu ada, saya lupa namanya itu. Peninggalan Pangeran Pandanaran itu kalau nggak salah. Nah, santri tadi kalau berperan seperti itu, Anda bisa lakukan hal yang kecil, tapi yang penting konsisten untuk menyebarkan kebaikan. Counter lah, kanter-kanter. Kalau mengkanter, usahakan ada datanya, jangan emosi. Di media itu nggak boleh emosi, apalagi nanti tantangan terus ketemu gebuk-gebukan, janganlah. Hitran aja, hitran, kasih pemahaman, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mengkanter, menyampaikan hal yang baik. Dari sudut pandang kita menyampaikannya. Nah, dari sisi itu. Yang kedua, misalnya bisa Anda lakukan seperti inilah. Kegiatan ini, podcast yang diinisiasi oleh anak-anak muda begini, saya mengapresiasi sekali. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil, wah masih kecil, nggak ada yang lihat. Udah, kita tetap jalan saja. Soal itu nanti learning by doing aja lah, just do it aja lah. Udah lakukan aja lah. Itu nanti yang akan Tuhan sendirilah. Ya sambil di manage, tapi tidak harus terus pasrah, itu tidak, tapi tetap harus dipantau lah di ini. Banyak yang bisa dilakukan, Mas, dari hal yang kecil lah. Ya, berarti santri ini sebenarnya sangat luar biasa ya. Ya. Cuma ini kan kita lagi viral juga nih, ya kan? Tadi selain permasalahan yang jenengan sampaikan, ada sebuah media terkenal TV nasional di Indonesia. Ya kan, yang menghina secara terang-terangan kepada santri, kiai, dan pondok pesantren. Ini menurut pandangan dari kiai gimana ini? Tentang tayangan dari Trans 7 ini. Monggo silakan. Baik, ya terima kasih Mas. Memang kemarin saya juga ikut hadir demo. Iya, saya ngelihat itu. Iya. Saya demo juga karena anjuran PW, yang kedua juga memang punya tugas jurnalisme di sana. Ya. Saya yang jelas, sebentar ya. Siap. Yang pertama, sebagai orang yang pernah kerja di media, saya sangat mengecam dan juga sangat prihatin. Gitu. Nah, yang saya sayangkan, kenapa tidak riset dulu? Iya. Jadi, kalau di tempat kami dulu, kita itu luar biasa berpikirnya. Ini sensitif tidak? Ini efeknya seperti apa? Nah, kita perlu riset. Nah, setelah riset sudah, yang kedua jangan lupa cover both side. Konfirmasi ke orangnya. Benar nggak Pak? Saya dengar seperti ini. Benar nggak Kiai? Kok saya dengar begini. Nah, setelah itu barulah ditayangkan. Jadi kalau nanggapin kemarin, menurut saya dia sembrono itu media itu. Ceroboh. Terlalu ceroboh, kemudian dia lupa gitu kan. Nah yang memprihatinkan lagi menurut saya,
Dia memframing. Ngeri loh framing ini. Frame itu gini. Kalau misalnya Anda foto berlima, kemudian hanya di capture 2 orang, yang kelihatan 2 orang tok kan? orang doang. Yaitu frame namanya. Padahal aslinya berlima. Nah, ditambah lagi narasinya. Narasi itu omongannya penyiarnya itu loh. Sama diksinya, pemilihan kata-katanya itu. Ditambah lagi nadanya. Itu provokatif sekali. Saya juga kaget juga tuh ngeliat itu. Ini orang berani banget ya. Iya, dari nada hostnya itu Masya Allah, sangat menggugah amarah itu. Framing ini yang pertama tuh, framing. Itu luar biasa jahat sekali loh, framing itu. Kalau framing ini positif sih oke lah, silakan gitu kan. Nah itu tadi kan rangkaiannya kan itu kan, dia nggak riset. Kemudian dia nggak cover both set untuk konfirmasi. Hasilnya framing lagi. Ini kan wajar kalau ada pertanyaan, jangan-jangan ada agenda di belakangnya. Iya. Kan gitu kan pertanyaannya. Kepentingan nih. Nah ada kepentingan, siapa di balik semua itu? Kan gitu, wajar ada pertanyaan begitu kan. Nah, padahal menurut saya dunia pesantren tuh luar biasa itu. Jangan disamakan dengan dunia di luar, beda. Kulturnya beda. Kalau orang belum pernah nyantri atau belum pernah ketemu pesantren atau belum pernah ngaji ke kiai, nggak bisa diceritain. Kulturnya udah beda banget, gitu. Jadi pesantren ini memiliki budaya dan wilayah yang tidak mudah dipahami semua orang. Yang tahu ya yang ada di dalam, gitu loh. Kita orang Indonesia nggak akan paham budayanya orang Australia kalau kita nggak ke sana mempelajari. Di Arab misalnya, di sini budayanya kita cium tangan. Di Arab sana enggak begitu budayanya. Orang Arab dilus-lus jenggotnya seneng. Orang sini ditampar kan gitu kan. Ini kan budaya kan. Iya beda. Nah, jadi sama di pesantren itu juga punya budaya sendiri. Betul. Jadi jangan dilihat dari dunia yang berbeda, hasilnya pasti beda. Nah, pesantren ini adalah salah satu wilayah yang semacam itu. Ia berdiri sebagai semacam rumah yang panjang bagi makna yang tumbuh dari keheningan, kemudian disiplin yang dijaga, dan dari relasi spiritual yang tidak bisa diukur dengan materi. Guru itu dianggap sebagai sumber ilmu. Itu loh. Gak main-main, kadang-kadang kita bolehlah mengsejarkan dengan orang tua kita yang harus kita hormati dan harus kita patuhi. Kita nih mohon maaf ya, misalnya kita cium tangan guru. Mungkin guru kita sudah pernah cium tangan ke gurunya. Iya. Gurunya mungkin pernah cium tangan ke gurunya. Mungkin pernah ke gurunya lagi, mungkin pernah ke sahabat Nabi, mungkin pernah ke Rasulullah. Ini menyambung sanad sebenarnya. Betul. Kalau dari kacamata pesantren ya mohon maaf ya, ini kita lihatnya dari sudut pandang kacamata pesantren. Bukan feodalisme, bukan. Ini kadang-kadang anak-anak sekarang ini, aduh saya kadang-kadang juga tugas orang tua juga sih, bagaimana mengajari adab ke anak. Karena kan al-adabu fauqal ilmu kan. Anda sepinter apapun, Anda sehebat apapun, kalau nggak punya adab juga sama aja gitu kan. Tapi yang bagus, ilmu Anda hebat, ilmu Anda tinggi, adab Anda juga luar biasa. Itu yang baik begitu. Nah, kemudian selanjutnya, menurut kita ya, saya juga pernah nyantri ya, ngalong gitu di beberapa guru di kampung dulu ya. Yang namanya santri, kalau kita dulu nyebutnya santri dalam mas. Saya nggak tahu kalau sekarang istilahnya apa. Itu santri yang ngikut di dalam rumah kiai, bantu semua pekerjaan kiai. Yang putri juga bantu nyuci piring, ngepel. Yang laki-laki kadang-kadang makanin kambing, kalau punya kambing, kadang-kadang ayam, kadang-kadang bebek. Nah, jangan dilihat bahwa itu sebagai penindasan, bukan. Lihat dari sudut pandang lain, itu sebagai latihan. Nanti kalau Anda berumah tangga, sudah nggak kaget melakukan seperti itu. Betul. Kan enak kalau dilihat dari situ, adem gitu loh. Jangan dilihat feodal itu. Enggak, bukan, itu eksploitasi, bukan. Itu sebagai latihan. Nah, orang santri
bisa jadi santri dalam itu ada kebanggaan loh, jangan salah loh. Iya. Dulu zaman saya itu Jarang. begitu. Disuruh kiai aja senangnya ampun-ampunan, apalagi bisa jadi santri dalam di rumah kiai. Itu minta keberkahan ilmu. Seakan-akan kita tuh meminta keberkahan di sana itu. Benar-benar tulus mengabdi. Jadi karena kita kiai-kiai kita itu sumber ilmu, salah satu yang bisa kita lakukan itu sebagai apa ya, menunjukkan bahwa kita itu taat atau minta keberkahan kiai ya seperti itu. Dan itu santri senangnya luar biasa. Nggak ada yang minta bayaran, nggak ada yang merasa keberatan. Nah, tapi kadang-kadang di dunia yang sekarang ini ngelihatnya dianggap penindasan, feodal. Nah, inilah perlunya adab di dalam rumah itu, pemahaman di rumah. Bagaimanapun tetap orang tua juga punya peran ya Kiai ya. Jadi ada istilah di dalam psikologi itu, anak yang ada di luar perilakunya itulah di dalam rumah. Kalau anak di luar suka, mohon maaf, ngomong kasar, ngomong nggak bener, orang tuanya pasti begitu. Udah itu, udah cerminannya begitu. Kalau buah anak jatuh nggak jauh dari pohonnya. Gitu. iya, kalau ada istilah buah jatuh dari pohonnya, kurang lebih seperti itu. Yep. Nah, kalau saya tambahkan sedikit, kalau pandangan Gus Dur, ini bagus banget ya. Saya membaca beberapa artikel Gus Dur di Kompas itu. Beliau ini kan penulis aktif di koran kami dulu kan. Yeah. Gus Dur melihat bahwa dunia pesantren ini sebagai subkultur yang memberi kunci penting untuk memahami kedalaman persoalan sosial. Jadi menurut Gus Dur, pesantren itu bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi sebagai dunia memiliki sistem nilai dan tata moral tersendiri. Itu yang perlu dicatat. Kalau dunia pendidikan modern, dia hanya mengajarkan ilmu, pengetahuan. Tapi kalau di dalam dunia pesantren, ada nilai-nilai moral tersendiri yang diajarkan kiai. Tentang sopan santun, adab, dan lain sebagainya. Ada, di sekolah umum juga ada, tapi beda dengan di pesantren. Gitu. Itu sangat beda. Nah, itulah pandangan Gus Dur. Jadi kita dalam persoalan soal kemarin itu, saya pikir pandangan Gus Dur bisa menjadikan satu sudut pandang yang baik lah. Melihat bahwa pesantren ini adalah lembaga bukan hanya sebagai lembaga agama dengan agama, tapi juga mempunyai sistem nilai dan tata moral tersendiri yang memang tidak berlaku di luar. Nah itu akan lebih fair kita melihat itu. Ya baik, semoga Trans 7 melihat ini nih agar kedepannya tidak akan menampilkan framing-framing jelek lagi ke santri, karena memang santri sendiri, para masyayikh kita itu luar biasa keikhlasannya gitu kan. Bahkan bayaran yang kita kasih ke kiai, misalkan anak kita mondok di kiai itu nggak seimbang kiai ya. Itu loh. Taruhlah sebulan 300 itu udah beserta makan, listrik gitu kan. Makanya para kiai kita ini adalah sosok panutan yang sangat luar biasa karena kealimannya, kezuhudannya, dan keikhlasannya. Baik, sebelum kita tutup, Kiai, mungkin ada sedikit close statement dari panjenengan, biar kedepannya santri ini nggak dianggap remeh terus, biar santri-santri ini juga ada motivasi bisa membuktikan bahwa santri itu bukan hanya fokus ke kitab kuning, gitu loh. Monggo Kiai, mungkin ada sedikit close statement. Baik. Buat adik-adik saya, anak saya santri, saya hanya ingin berpesan begini, jangan lelah mencintai Indonesia. Ingat, negeri ini adalah amanah dari ulama. Maka tugas kita ini adalah ngopeni. Ingat ya adik-adik santri ya, kita nggak boleh lelah mencintai Indonesia. Apapun ini adalah negeri kita. Kemudian ingat loh, negeri ini ada, itu amanah dari para kiai. Kalau kita lihat tadi ke depan kan sejarahnya kiai banyak terlibat di luar ini. Biasa. Nah, artinya apa? Para kiai itu udah punya saham terhadap negara ini. Itu loh. Nah sekarang kita anak-anak muda yang diwarisi negeri yang indah ini, tolong jaga baik-baik dengan mencintai Indonesia. Karena ini adalah warisan ulama. Tadi saya kutip kata ngopeni. Saya jadi ingat pesannya Mbah Hashim. Sing sopo wonge gelem ngopeni NU,
tak anggap santriku. Sopo wonge sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah sak anak putune. Loh, kata ngopeni loh di sana yang dipilih Mbah Hasim. Diksi ngopeni, pemilihan kata ngopeni. Kenapa Mbah Hasim memilih ngopeni? Itu dalam sekali dalam bahasa Jawa. Betul. Ngopeni di dalamnya falsafahnya ada kata merawat, bertanggung jawab, dan juga menjaga. Itu ngopeni. Dalam Mbah Hasim itu memilih kata-katanya. Itu yang pertama. Ingat ya, negeri ini warisan ulama. Dan ulama sudah berjuang seperti itu tadi yang kita jelaskan di depan. Anak-anak muda, santri, ayo kita jaga, kita openi negeri ini. Yang kedua, ingat ini. Ini pesan dari kiai saya dulu. Ilmu itu seperti cahaya. Sedangkan santri itu adalah penjaganya. Maka jagalah supaya dunia ini tetap terang. Bagus kan kiai saya Mas? Nah, yang lebih hebat lagi, nambahin gue saya begini. Ini ngutip dari Imam Syafi'i. Ilmu itu seperti binatang buruan. Maka ikatlah seperti tulisan, yaitu dengan menulis buku atau kitab. Yang namanya binatang buruan itu kan kalau belum diikat kan masih lari-lari kemana-mana. Sama kayak ilmu kita, kalau nggak diwariskan dalam bentuk tulisan, hilang. Iya, betul. Dan kita sudah diteladani tokoh-tokoh hebat, ulama-ulama kita yang mengarang kitab yang luar biasa. Syekh Nawawi punya 112 kitab. Dan masyhur di luar negeri sana. Di Jazirah Kazakhstan, Turkmenistan, beliau itu sangat terkenal di sana. Nah, belum yang lain. Mbah Hasim 12 kitab. Terus banyaklah kalau kita ceritakan lah. Nah, saya berharap nih anak-anak ranting NU nih, ayolah nulis buku lah. Ya, nulis buku atau kitab lah. Gitu. Kalau anak kita udah punya Kiai. Oh gitu. Tapi buku ini catatan utang. Nah, saya itu menulis buku ini berawal dari keprihatinan saya ketika diajak bergabung di NU. Saya tuh NU dari lahir, cuman kultural istilahnya. Kemudian secara kultural saya diajak lah. Waktu itu saya keliling anak ranting Kelurahan Kapuk ada 16 RW melakukan sosialisasi tentang NU begini. Saya prihatin di sana. Banyak pengurus yang sudah jadi Tanfidiyah 5 tahun, ada yang Roi Suriah 15 tahun, nggak tahu tugasnya apa. Nah, juga nggak tahu sejarahnya NU seperti apa dan sebagainya. Akhirnya kalau kita harus ngajarin satu-satu kan gempor. Iya. Nah, kita akhirnya menulis buku dan buku ini kami sarikan dari sekitar 16 buku. Nah, yang saya sangat terilhami oleh kitab Mbah Fadl Senori Tuban. Itu ada di sini. Tapi saya rangkum, awalnya ini ada 300 halaman, tapi kata Kiai jangan tebel-tebel nanti nggak mau baca orang NU itu. Ya sudah kita sarikan. Jadi ini semacam guidance book. Kalau kita beli mobil baru, biasanya kan dapat buku petunjuknya tuh. Nah inilah bukunya. Jadi kita untuk mengenal NU bisa lewat buku ini. Dan ini ada buku, ada berapa ini saya akan bagikan gratis nanti. Alhamdulillah. Ya, buat pemirsa di ngonten ini nanti silahkan. Dan ini udah cetak. Yang pertama itu 800 eksemplar. Dan semua saya bagian gratis. Saya memang niat mau sedekah ilmu. Alhamdulillah. Jadi tidak ada free, tidak ada biaya apapun. Nah ini masih ada 50. Yang kedua ini masih ada 50. Nanti kalau yang komen atau apa silahkan nanti diberikan hadiah. Nanti saya kirimkan bukunya. Tapi ini yang kedua ini cetakannya pakai putih nih. Harusnya kertasnya kertas koran. Jadi agak cerang. Gitu aja Kiai. Siap. Baik, permisa, ini sebelum kita akhiri obrolan kita, kalau tadi Kiai ngasih kenang-kenangan buku, ini buku yang sangat bermanfaat, yakni memahami dan menjiwai Nahdlatul Ulama, maka kita juga ada sedikit cindera mata ini dari podcast Nganten. Itu Mas, tolong bawa sini. Di plastik merah itu. Ya. Plastik ambil. Nah, jadi ini ada
kaos podcast nganten Kiai. Oh ya, bagus ini. Tuh biar selalu ingat dengan kayu besar. Iya, Gitu. terima kasih. Saya terima Siap, ini Kiai, hadiahnya. sama-sama. Ya. Baik bagi sahabat semua, jadi begitulah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Santri adalah sosok yang sangat luar biasa, sangat banyak berperan khususnya bagi kemerdekaan Indonesia. Karenanya bagi kaum-kaum di luar sana yang masih memandang remeh kaum-kaum santri ini, cobalah pelajari lagi gitu loh. Karena ada sebuah makalah dari Imam Ghazali itu melihat lebih baik daripada mendengar. Tuh, makanya jangan gampang percaya kalau hanya mendengar. Kalau orang Jawa bilang ojo jarene tapi fakta nih gitu kan. Makanya semoga kedepannya pemahaman masyarakat ini bisa lebih arif, lebih bijak mengenai para santri yang ada di Indonesia. Dan juga janganlah memandang remeh para kiai-kiai kita, karena memang para kiai-kiai kita ini adalah sosok yang sangat luar biasa ikhlasnya, alimnya, zuhudnya. Makanya kalau di bahasa pesantren, guru itu disebutnya dengan murabbil ruh ya Kiai. Ya. Gitu loh. Kalau orang tua adalah murabbil jasad, yang memenuhi keperluan pakaiannya, keuangannya. Tapi guru adalah disebutnya sebagai murabbil ruh, gitu loh. Makanya semoga kedepannya ini tidak lagi ada framing-framing jelek kepada para kiai. Ya walaupun jikalau ada 1-2 oknum kiai yang mungkin kurang pas, itu manusiawi, gitu loh. Dan juga yang terakhir sebelum kita tutup, bagi permisah semua tadi pesan dari narasumber kita, jangan pernah lelah mencintai Indonesia, karena memang Indonesia ini bisa merdeka salah satunya adalah anugerah dari Allah dan juga amanah dari para ulama. Tuh, maka kewajiban kita kaum santri, pengurus NU, kaum Nahdiyin, warga Nahdiyin, dan juga semua masyarakat Indonesia untuk bisa terus menjaga keharmonisan, kerukunan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga bagi sahabat semua yang menginginkan buku ini, memahami dan menjiwai Nahdlatul Ulama, bisa komen di bawah dan menghubungi nomor yang nanti ditaruh di deskripsi. Semoga ilmu dari beliau melalui bukunya ini bermanfaat. Ini gratis ya Kiai ya? Gratis, Bagi para ada penonton 10 buku. Alhamdulillah 10 buku gratis buat penonton. Tuh, makanya siapa cepat dia dapat. Iya. Mungkin dari saya cukup sekian. Kiai, mohon maaf kalau banyak kurangnya Kiai. Semoga apa yang panjenengan sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi sahabat-sahabat semua di rumah. Sekali lagi jangan lupa dukung terus channel YouTube Nahdiyin Kayu Besar Official dengan cara subscribe, like, share, komen, dan bagikan videonya. Dan juga kami keluarga besar Nahdiyin Kayu Besar mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2025. Semoga santri kedepannya semakin jaya, semakin banyak manfaatnya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Saya Zaid Nur Rahman selaku host pada acara hari ini izin undur diri. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.